Shalom. Di video kali ini saya mau masak empek-empek yang tanpa ikan, tapi rasanya bisa manis juga loh, dan ini juga bisa di frozen. Nah, mau tahu cara proses pembuatannya? Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya. Ini ada tepung segitiga, tepung beras, tepung sagu cap tani, 2 sendok makan bawang goreng, ini 6 siung bawang putih digoreng juga, 3 sendok makan ebi yang sudah disangrai, ini ada 15 butir telur puyuh yang sudah direbus, 100 gram udang rebon yang sudah disangrai juga, ini 4 butir telur, gula aren, ini ada 15 buah cabai rawit merah. Nanti kita ulek berikut tangkainya ya, kira-kira 7-8 tangkai menurut orang tua dulu, supaya kita jangan gampang sakit perut. Kita makan juga itunya tangkainya. Ini percaya atau tidak ya itu terserah lagi kepada teman-teman ya. Dan ini ada 4 siung bawang putih, minyak bekas menggoreng bawang putih dan bawang merah tadi, cuka dan air. Nah, ini lada halus, garam, 2 sendok teh kaldu bubuk jamur asam jawa. Nah, pertama-tama kita buat dulu bumbu-bumbunya. Ini bawang putih yang sudah kita goreng tadi, kita ulek halus. Kalau sudah halus, kemudian kita ulek lagi si udang rebonnya. Nah, ini udang rebonnya kita sangrai dulu supaya aroma udangnya itu keluar ya. Begitu juga dengan ebi kita sangrai. Jadi rasanya itu benar-benar mengeluarkan aroma yang enak. Nah, ini kita ulek-ulek sampai halus. Oh iya teman-teman, sambil nonton jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya juga ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, kita lanjut lagi. Kita ulek-ulek lagi sampai dia halus. Nah, ini saya nguleknya karena porsi sedikit ya. Kalau teman-teman tidak mau capek, boleh menggunakan blender. Apalagi kalau kita buat dengan porsi besar ya, kita kecapean kalau kita ulek semua bumbunya. Jadi gunakan blender kalau bumbunya yang mau diolah itu banyak. Nah, ini setelah halus, ini akan kita campur ke adonan tepung segitiga dan tepung beras. Ini kita masak lebih dulu adonannya. Jadi semua bumbu-bumbunya ini kita campur di sini pada saat kita mengolah si adonan tepung segitiganya ya. Kita tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk jamur, setengah sendok teh lada halus, kemudian kita tambahkan kita masukkan 250 gram tepung segitiga, 30 gram tepung beras. Nah, jadi semua bumbu-bumbunya ini kita masak. Berikut tepungnya kita tambahkan 450 ml air. Nah, ini kita tuang airnya sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus, sambil kita aduk supaya bumbu-bumbunya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata semua bumbu-bumbunya, baru kita masak di
sebaiknya gunakan yang teflon ya. Nah, ini kita masak, kita gunakan api kecil ini sambil kita aduk-aduk terus, jangan ditinggal ya teman-teman, supaya jangan gosong di bawah karena ini cuma sebentar saja dimasaknya. Nah, ini kita aduk terus sampai dia mengental dan berubah warna. Nah, ini sudah mulai agak mengental. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini sudah jadi ya. Kita bisa matikan apinya. Lalu kita pindahkan ke wadah lain. Nah, ini kita tunggu sampai adonannya hangat ya. Baru kita campur dengan adonan yang lain. Jadi sambil menunggu adonan ini hangat, kita kerjakan dulu untuk membuat kuah cuko. Nah, ini bumbunya ada 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris-iris dulu tipis supaya lebih mudah menguleknya. Sampai dia halus. Nah, kalau sudah halus, lalu kita tambahkan cabenya. Cabenya juga kita iris juga ya teman-teman ya, biar lebih gampang menguleknya. Nah, ini si cabenya nanti akan saya campur langsung ke bawang putihnya. Kalau teman-teman tidak suka pedas, boleh cabenya ini dipisah saja ya, jadi selera ya. Jadi dengan ukuran 15 buah cabai rawit merah ini, untuk ukuran pedasnya itu sedang. Nah, ini ada ebi, 3 sendok makan ebi yang sudah disangrai, ini agak besar. Jadi saya iris-iris tipis dulu supaya lebih gampang menguleknya. Nah, karena semua bumbunya ini saya ulek, jadi tidak perlu kasar ya, tidak perlu sampai halus sekali, jadi ada kasar-kasarnya sedikit ya, lumayan pegel juga nih tangannya. Ya, kalau teman-teman nggak mau capek ya pakai itu aja, blender ya, apalagi kalau bikinnya porsi besar. Nah, ini kita campur semua, kita ulek ebinya sampai dia hancur. Jangan terlalu halus sekali ya, ada kasar-kasarnya sedikit. Nah, ini sekarang kita mau buat kuah cukonya. Ini ada 375 gram gula aren ditambah dengan 3 sendok makan gula pasir, 3/4 sendok teh garam, 1,5 sendok makan asam jawa, mili air. Nah, ini kita rebus sampai dia mendidih. Kalau sudah mendidih, lalu kita tuang 1,5 sendok makan cuka. Nah, jadi bumbunya ini kita masukkan setelah kita saring ya. Jadi tidak kita masak untuk mendapatkan aroma bawang putihnya lebih strong. Jadi kita masukkan pada saat api sudah dimatikan. Nah, ini kita saring dulu karena dari asam jawanya itu ada bijinya. Jadi kita saring dulu supaya benar-benar bersih dari kotoran dari asam jawanya. Nah, ini kotoran dari si asam jawanya, biji-bijinya ya. Nah, setelah kita saring, nah ini bumbu-bumbu yang sudah tadi kita ulek kita masukkan. Jadi tidak perlu kita masak ya. Jadi rasanya beda bumbu yang dimasak
seperti ini caranya, itu akan menghasilkan aroma bawang putih yang lebih strong. Saya suka yang strong, jadi benar-benar enak. Nih kita tutup dulu. Nih pas banget ukurannya, mantep. Nah setelah hangat, kita buat adonan pempeknya. Kita pecahkan 4 butir telur. Nah ini kita aduk rata, dan kita tambahkan juga 2 sendok makan minyak bekas menggoreng si bawang putih dan bawang merah tadi ya, supaya pempek kita harum. Nah ini kita aduk sampai dia rata. Kalau sudah tercampur telurnya, kita masukkan tepung sagu 450 gram. Satu kemasan plastik ini beratnya 500 gram. Jadi yang 50 gram itu nanti buat menabur ke tangan kita waktu saat kita membentuk empek-empeknya, supaya tidak lengket di tangan. Kemudian kita aduk lagi sampai si tepungnya tercampur ke adonannya. Nah ini ngaduknya jangan lama-lama ya teman-teman ya. Kalau terlalu lama ngaduk empek-empeknya itu bisa menyebabkan pempek kita itu menjadi alot juga. Jadi ya sekedar aja, yang penting tepungnya sudah tercampur ke adonannya. Lalu kita bentuk empek-empeknya. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya, karena kita membentuk empek-empeknya ini dengan menggunakan tangan. Nah kita ratakan. Nah ukuran pempeknya kita buat kira-kira sebesar bola pingpong ya. Nah kalau teman-teman mau buat jualan, nah sebaiknya ditimbang ukurannya supaya beratnya sama. Nah ini kita taburi tepung sagunya supaya tidak lengket di tangan. Lalu setelah kita bulatkan, lalu dibolongkan dengan jempol untuk memasukkan telur puyuhnya. Jadi kira-kira ya lubangnya. Kemudian kita masukkan 1 butir telur puyuh yang sudah direbus. Lalu kita tutup lagi, kita jepit-jepit supaya benar-benar menyatu. Nah seperti ini ya. Lalu kita ulangi lagi. Iya teman-teman, kalau teman-teman mau frozen, setelah kita rebus itu kita dinginkan dulu, lalu kita simpan ke wadah plastik. Nah setelah itu kita taruh di freezer. Nanti pada saat kita mau gunakan, kita keluarkan dari freezer, tunggu dulu sampai suhu ruang ya, baru digoreng. Atau bisa juga dengan cara keluarkan dari freezer, karena dia masih keras, kita langsung rebus lagi ulang, nggak apa-apa sampai dia lembek. Nah setelah itu baru digoreng. Itu cara empek-empek yang di frozen. Nah ini cara membuat empek-empek yang lenjer itu sama juga beratnya, kira-kira sebesar bola pingpong. Lalu kita gulung-gulung dan kedua sisinya kita rapikan dengan jempol. Gampang sekali membentuknya ya. Nah untuk yang pempek yang adaan, ini 2 sendok makan bawang gorengnya kita ambil beberapa adonan. Nah ini kita campur supaya si bawang gorengnya ini menyebar ya. Nah setelah menyebar, kita ambil sebesar bola pingpong, kita bulat-bulatkan. Nah seperti ini ya yang pempek adaan. Kita bentuk sampai adonannya habis. Nah setelah dibentuk, lalu kita rebus air sampai mendidih. Kemudian kita campur kira-kira 3 sendok makan minyak, supaya waktu kita merebus empek-empeknya tidak lengket ya. Nah sebelum kita
dulu, lalu kita cemplungkan ke air mendidih. Ciri-ciri empek-empek yang sudah matang itu dia akan mengapung, tapi begitu dia mengapung jangan langsung diangkat ya. Kita tunggu dulu kira-kira 5-7 menit supaya dia benar-benar matang, karena kalau langsung diangkat takutnya walaupun sudah digoreng nanti pempeknya masih terasa bau tepung mentah. Jadi pastikan pempeknya itu benar-benar matang pada saat direbus. Jadi teman-teman kalau mau makan pempeknya tidak digoreng juga tidak apa-apa karena sudah matang, jadi langsung dicampur ke kuah cukonya juga itu enak. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, nanti ini kita goreng sampai ke kuning-kuningan ya. Jadi kalau mau di frozen setelah dingin, setelah pempeknya direbus dingin, lalu kita simpan di dalam wadah plastik tertutup, kita masukkan dalam freezer. Kita goreng sampai kekuningan. Pada saat kita menggoreng pempeknya ini, kita gunakan api sedang ya, jangan terlalu kecil. Jadi pastikan pempeknya setelah direbus dinginkan dulu, jangan panas-panas langsung digoreng. Nanti itu bisa juga menyebabkan nanti meletup-meletup, berbahaya, nanti kena kulit. Jadi kalau sudah dingin baru digoreng. Nah, ini dia pempeknya sudah digoreng. Nah, sekarang kita mau sajikan. Nah, ini kita iris-iris dulu. Nah, pempeknya yang mau kita frozen seperti ini ya. Jadi kita tunggu dulu. Jadi memang dia tidak terlalu putih ya, karena kita tidak menggunakan pemutih. Kita banyak menggunakan telur dan kuningnya juga kita pakai. Jadi warnanya agak kekuningan, tapi nggak apa-apa. Yang penting rasanya manis. Nah, ini dia pempek yang adaannya itu kelihatan ya bawang gorengnya ya. Enak sekali wangi bawang goreng. Nah, setelah kita iris, kita siram dengan kuah cuko. Ini kuah cuko ini benar-benar enak banget. Asinnya dapet, manisnya dapet, asamnya dapet, pedasnya dapet. Waduh, benar-benar mantul. Nah, ini kita siram dengan kuah cuko, lalu kita tambahkan lagi dengan irisan timun supaya lebih segar lagi. Nah, ini saya suka dengan kuah cukonya, saya tambahin lagi. Nah, ini saya mau coba dulu pempek tanpa ikan ya. Bener-bener enak banget, lezat. Nah, ini bener-bener pempek tanpa ikan tapi rasanya bener-bener manis. Ini recommended banget nih. Nah ya, oke deh, sudah selesai kita masak pempek tanpa ikannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.